balik lagi di channel YouTube-nya Kamera Goods. Kali ini gue akan muter-muter di satu gedung, tepatnya gedungnya STC ya. Dan ini lagi di Kamera Goods STC. Gue mau ke lantai 5, ceplosan ke lantai 1 ke temen, ke tokonya temen. Lebih tepatnya tokonya apa? Yuk ikutin terus gue. Nah, ini teman-teman ribet kali ya kayak ginian ngomongnya nggak kelihatan muka gantengnya. Gue ketawa sih Macut, gak usah kaku Macut. Ini ada Bayu, pemilik dari JLS sama asistennya nih, si Handal. Harusnya ada satu lagi nih, yang biasanya siapa? Nyolder, Mas Older. Iya. Mas Older. Dia lagi keramas ya. Lagi keramas. Nah, ini nih kebanyakan di sini hampir 90% kali ya? 85% tepatnya Pak. 85% itu kameranya kamera unik, kameranya kamera analog. Nah, apa aja sih isi kamera analog itu? Kebanyakan mereknya dari yang paling tua. Nah, sebelum itu background JLS tuh gimana sih Mas? Oke. Terima kasih Mas Yedi. Gak usah ngaku, kita relate-nya kayak ngomong biasa. JLS berdiri itu 2017. Pertama kali di STC lantai 1 nomor 91. Sebelah kan? Sebelah. Di situ nih jadi tempat kedua nih ceritanya. Betul. Sama kayak saya Mas. Lantai bawah tempat kedua. Ini saya ngadepin kemana? Sini. Bebas. Kalau muncul di situ. JLS ini berdiri 2017 di STC, di balik lagi. Habis itu saya di sini pertama kali sendiri. Jadi saya buka toko sendiri, terus semuanya sendiri lah ya. Semua sendiri dan tapi belum punya pasangan kan? Udah punya pasangan. Oh, di sini aja sendiri. Sebelum di sini saya bekerja di perusahaan TV swasta karena di sana enak, fun, terus pikir-pikir juga saya suka kamera, akhirnya saya jual beli nih. Saya itu akhirnya jual kamera saya di online zaman dulu. Oh, jadi itu kerja, betul. Terus iseng jual lah. Terus akhirnya karena nggak pakai, saya jual tuh di zaman itu Toko Bagus Pak, sebelum OLX. Tapi ini juga ada kan Kaskus. Kaskus, saya juga buka di Kaskus. Sambil kerja, wah emang nakal sih sambil jualan juga. Tapi lumayan nambah-nambahin ya kan. Tapi kan itu emang beda kan di TV sama jualan mah. Ya harusnya jadi sampingan. Akhirnya sambil kerja, kalau udah nggak kosong waktunya, saya COD nih. Makan siang COD. Tanya bos mana? COD dulu. Bos udah tahu karena dia tahu juga gaji gue berapa Pak. Jadi terbuka juga. Jadi di kamera lebih gede ya? Lebih gede ternyata. Lebih gede. Saya pernah Pak, pengalaman nih, boleh kan cerita nih? Boleh ya. Terus, jadi teman-teman kalau yang mau duitnya kurang, buka aja. Pas tapi modalnya juga banyak. Pas pagi gue mikir, gue kerja sebulan dapatnya sekian, terus gue bagi 30 nih, ternyata cuma sekian, ya kan? Terus gue COD nih hari ini nih. Sekiannya nggak disebut. Iya, gue COD hari ini. Ternyata gue dapatnya bisa 3 kali lebih besar daripada perharinya di TV itu, dimaksud di perusahaan itu. Akhirnya gue mikir dulu, gue setengah hari aja deh, gue izin setengah hari untuk COD dulu, baru gue masuk kantor. Gue sering banget kayak gitu. Tapi karena kalau lihat dapetnya gede ya, untungnya gitu Pak. Tapi dari zaman dulu itu jatuhnya udah film atau? Enggak, waktu itu gue mulai 2010. Digital berarti ya? Mulai. Pertama kali gue jual kamera tuh 50D Pak, second. Gue punya 50D second, karena itu masih mahal kan gue jual. Dapat kamera 2. Dulu itu 30D 1 sama lensa 10-22 kalau nggak salah. Jadi dari jual itu akhirnya nambah. Nah, itu di sini kan di lantai 1 2000 berapa tadi? 2017. Terbentuknya namanya JLS itu apa sih singkatannya? Sebenarnya dulu pas bikin ada bos saya juga, yeah. Bos saya
bilang bikin aja JLS. Nanti sebenarnya sih jangan lupa sholat Pak. Iya kan? Cuman Saya mah taunya jangan lupa sholat. jangan lupa Tapi kan sholat. tadi ada bilang jelas. Iya. Cuman Ada Pak teman saya biar lebih jarang sholat. biar cepat. Jadi kadang ada nanya itu mah. Saya bilang kadang jelas. Jadi jelas kita nggak boleh nyebutnya jelas. Jadi kita nggak boleh ibaratnya nggak boleh namanya goror Pak. Goror itu tidak jelas Pak. Oh. Ya kan? Jadi kalau Jadi jualan tuh barang-barang jadi- di sini tuh jelas. jelas. Jadi nggak ada yang nggak kelihatan Pak. Semuanya kelihatan. Gitu. Pokoknya kalau mau COD ataupun online bisa, yang iya, penting jelas. Karena juga orang kan pengennya ngelihat barangnya kan fisik. Nah, sekarang gara-gara online kan banyak yang nggak ngeliat fisik, tiba-tiba barang datang kan nggak sesuai kan ya jelas Pak. Nah, aku pengen bikin jelas gitu. Nah, terus kalau Mas Judi ini gabung di sini per tahun berapa ya? 2017 juga? 2019. 2019 akhir. Oh, Jadi seleting baru berarti. setahun. Seleting sama saya. Iya. Judi sama gua Duluan lo kayaknya. duluan gua dikit ya, baru Apa? ada Masuk mana? dia. Masuk sininya. Kan gua kan juga baru di sini di lantai 1. Oh iya. Kan pas lu buka, sebelumnya juga kan Kelapa Gading ya? Jadi sebulan doang tapi di Kelapa Oh, Gading. gitu. Nah, jadi Iya, baru kurang lebih setahun lah. teman-teman kalau yang mau demen-demen ngelihat hasil beda lah daripada digital, coba deh mampir-mampir di lantai 1, jangan di lantai 5, lantai 1. Nanti satu Pak. Iya, itu lantai bahaya. satu. Apa? Lantai dulu Liftnya bahaya. takutnya terusan kan langsung. Nah, lantai 1 itu ada di nomor berapa? Nomor 68, 69 Pak. 68, 69. Nah, terus ada JLS, ada Analogpedia. Itu bedanya apa sih? Jadi Analogpedia itu dibentuk 2019 akhir pas Hah? Mas Judi masuk. Saya mikir karena kan dulu jualan JLS sebenarnya awal digital. Trennya setelah itu kan memang saya dasarnya juga agak sedikit ngerti analog, akhirnya jual analog juga ternyata laku juga Pak. Nah trennya kan analog lagi naik waktu saat itu kan. Akhirnya gue mikir karena gue mau bikin segmen karena JLS itu udah agak digital juga. Gue bikin satu akun lagi apa ya gitu. Akhirnya gue bikin Analogpedia 2019 yang di semuanya tuh analog semua. Jadi semua tentang analog nanti insya Allah di situ mau belajar karena kan kita udah kelas juga Analogpedia Oh, tuh. Analogpedia berarti ada kelasnya juga. Ada kelasnya Boleh juga. nih Instagramnya Analogpedia. Apa Subscribe nih? dong. Analogpedia. Subscribe Analogpedia. Follow Follow. Instagramnya Analogpedia sama si JLS ya. JLS.camera store. Nah, jangan lupa kamera Goodse juga. Iya dong. Iya, Kalau target digital ke dong. dia aja. Iya. Nah, kalau misalkan temen-temen nih Boleh, bosen mau moto pakai digital terus bosen pengen nyoba film, boleh di sini nyoba kamera digital, boleh dibantu sama Mas Bayu sama Mas Judi. Nah, terus juga nih kalau range harga untuk misalkan nih saya pemula nih, Mas, gue mau pemula nih, mau beli kamera analog, soalnya gue udah bosen juga digital, kadang-kadang kan gitu-gitu aja, warnanya gimana. Kalau untuk kamera digital terus kok digital analog itu dari harga berapa untuk yang pemula, sama cetaknya gimana, sama kadang-kadang kan tuh gue lihat ini kok di Instagram dia nggak dicetak tapi hasil bentuknya dipost di Instagram, itu gimana sih caranya? Mas Judi mungkin jawab. Mas Judi gimana? Jadi mulai pertama apa nih? Apa dulu? Mas Judi ngomongin kamera Gak dulu. lupa. Harga. Oh iya. Jangan Buat- bukan Kadang Arif, nonton makanya transport. kalau Ya, buat pemula. Pemula biasanya ada nggak nih kamera? Karena gini. Ada. Karena gini, kalau misalnya kamera analog itu kan banyak tipenya dulu. Nah, Iya kan? Karena yang akhirnya bertahan ke digital itu kan paling nggak cuma paling nggak 3 jenis. Ke digital itu pocket kamera, ya kan, yang umumnya udah berarti sensor. sama nih kayak digital sama analog tuh sama, ada pocket, Ada pocket, Ada pocket. ada ya paling SLR, SLR Kemudian aja ya, medium buka format. sama medium format. medium Oh, berarti format, sama lah ada prinsipnya kurang sama lebih kayak sama. digital ya. Datangnya dari situ juga. Cuman kalau di analog tuh kan lebih rame lagi. Jadi Iya. dia ada yang pocket kamera tuh juga macam-macam. Ada yang focus free, maksudnya fokusnya itu dengan jarak tertentu. Kalau di luar dari jarak itu misalnya lebih dekat lagi, mungkin nggak blur sih, tapi gimana sih, gambar autofocus aja. Nah, itu masalah gitu ya. selera sih. Masalah jatuhnya. selera itu biasanya untuk pemula memang bagus karena paling nggak dia ngerasain dulu. Jadi resiko mereka belanja relatif dengan resiko belanja relatif dengan yang dikeluarin juga nanti lebih ini. Kalau nggak cocok dia tinggal pindah ke digital. Nah, mungkin berarti apa. kalau kamera digital tuh kalau paling murah kan biasanya kamera pocket. Berarti
untuk di analog kamera pocket juga lebih murah dong. Betul, dan Betul. harganya itu kita dari 200.000. Dari 200.000 200.000 bro, bisa main. 200.000 bisa lu main digital. Nah, Main kalau analog film- dong. Analog. kalau digital analog, Ah. analog, tapi bisa digitalin kan. Bisa prosesnya, nanti setelah hasilnya bisa di digital. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman abis motret, kadang-kadang bingung nih, mau dibawa kemana nih, cetaknya di mana? Bawa ke JLS juga bisa bantu Bisa, kan? bisa, kita bisa bisa. bantu bikin digitalin. Kadang-kadang mau foto, abis itu hasilnya mau gimana, bisa digitalin buat taruh di Instagram. Serunya adalah kalau teman-teman punya klise zaman dulu, teman bapaknya masih muda, kakeknya masih muda, Iya. nemu di gudang itu, kita bisa scanin sekarang, bentukin digital. Oh, Gitu. teman-teman Asal kalian mudah-mudahan si klisenya itu masih masih bagus, Iya, yang masih diplastikin Masih, lah, iya, nggak masih. baret-baret kayak kita gitu. bisa scanin gitu. Kan Nah. memori-memori gitu tuh. Nah, menurut saya tuh kamera analog lebih tahan lama, Pak. Kalau sekarang hard disk nih, hard disk kan bisa hilang ya. Ya harddisk kalau jatuh sih juga Bisa rusak. rusak juga. Nah, kalau analog tuh kan pakai film itunya kan. Nah, Pakai film. jadi lebih ah, lebih awet lah. Iya, jadi Nah, terus kita juga bisa simpan. apa namanya? lama. Analog tuh juga ada ya, selain si kamera ada filmnya juga ya. Betul, filmnya. Mana nih? Nah, nih dia nih. Nah, nih. Ini apa? Ini coba dijelasin. Ini kamera movie-nya, Pak. Ini movie-nya ya. Nah, ini Super 8, Pak. Ini tahun 60-an. Oh ya, 170-an. ini kalau masalah apa isinya susah nggak sih dapatnya? Sekarang gampang. Gampang. Sekarang gampang karena Kontak aja lagi ya. kontak Di lagi sini ke JLS kamera. ke JLS kamera. Nggak, ini kenapa? Ini lucu nih hasilnya nih. Jadi orang-orang sekarang malah banyak yang udah bikin video nih di digital, kadang difilterin mirip kayak Super 8. Ini asli Super 8 seperti ini, Pak. Jadi dia itu emang film 8 mili. Jadi di sini ini shutternya gitu, shutter. Nanti hasilnya banyak kok, dipakai hashtag aja Super 8 nanti keluar. Oh, kalau mau lihat hasilnya itu hashtagnya Super 8. Super 8. Super 8. Nanti dia ada keluar dan Di Instagram tuh udah banyak ya. udah banyak hasil-hasilnya. banget teman-teman analog banyak yang pakai, tapi hasil Tapi kalau Mas Boy ini ikut kan komunitasnya? Ikut. Komunitas untuk di filmnya. ikut. Dan ini tadi lagi ini sebenarnya lumayan mahal untuk prosesnya, Pak. Jadi satu filmnya aja itu sekitar 500.000 minimal. Ya kalau hobi sih dibilang Betul. mahal sih enggak sih. Iya. Ada juga di bawah tuh. Hah? Hobi sepeda Brompton. Oh, iya. Harganya juga waduh sadis, Bro. Mendingan hobinya kalau yang demen-demen mau ngulik-ngulik film ya coba kontak Mas Bayu atau Mas Judi ke Instagramnya JLS atau Analogpedia. Jangan lupa, Bro, kamera good, Bro. Oh jangan lupa kamera Kamera Goods ya. Goods. Ini Lupa saya. bro apa kakak ya manggilnya? Iya. Kalau kita kak soalnya. Iya. Kamera Gus ada nggak sih? Apa Gor, kamera Goods? Gor. Good friend. Good friend. Jangan lupa digitalnya ke kamera Good. Apalagi nih? Apalagi Pak Sutradara? Ini koleksi lainnya. Oh, Nah, koleksi. iya, iya, nih Mas Bray. jenis-jenisnya. Jenis-jenis kamera. dikembangin. Banyak sih ini. Kalau ini Panjang pocket ya jatuhnya. Ini makin sambil makin nasi padang enak banyak. Banyak. Rame kan. Enggak, burger aja. Iya. Burger apa dah? Nah, ini pocket begini. Ini termasuk jenisnya. pocket nih. Termasuk pocket. Termasuk zaman. pocket. Tapi Tapi jenisnya buka- rangefinder. Oh, tapi ini nggak bisa buka lensa kan ya? Nggak bisa. Ini persis kayak sekarang model X100F gitu, X100T. Nah, Iya. tapi, nah kalau ini nih, Itu pocket. Itu pocket tipe premiumnya nih dari konteks. nah nih, kalau gue sih demen sih ini nih konteks. Kalau ngeliat nih konteks. Berarti ini kalau ini milinya hampir sama. Ini full frame kan jatuhnya 35 Full frame. mili. Full frame. Semua full frame Standar digital. Jadi Yang kamera-kamera pocket yang murah 200.000 itu full Full frame. frame, Nah, betul. nih satu lagi buat teman-teman yang mau coba full frame. Kadang-kadang di kamera digital full frame, wah harga full frame tuh mahal banget. Nah, coba aja dulu kalau mau tahu full frame pasti hasilnya sama aja kan kayak digital. full frame-nya sama, Bro. Nah. Tapi kan lensanya beda. Karena 200.000 itu lensanya kayak lensa nako, Pak. Lensa Plastik, plastik. Jadi hasilnya benar ada hasilnya, cuman kontrasnya kurang. Nah, itu yang gue belum tahu tuh. Nah. Kontrasnya kayak masukin cahaya. Contoh gini, mana 200 ini, Pak. Jadi kalau konteks nih karena mahal, kalau lo lihat di sini tuh Nah, ini padahal kalau gue lihat sekejap mata Sama ini ya? tuh sama lah. tapi harganya beda jauh. Ini berapa? Nih. Kalau ini Itu 200.000. ini 200.000 nih. Ini full frame Iya, 200.000. full frame. Nih. Kalau ini full Ini frame harga 7,2 juta. 7,2. Wow. Nah, Wow. ini lo lihat, Bro.
Lihat deh lensanya. Entengnya juga beda sih. Lensanya kan yang satu bercoating bro ya. Ada coatingnya kayak lensa sekarang. Oh, Dan ini dia, kayak paralon ya gitu ya, dikasih biasa kaca. aja. Jadi emang ada hasilnya tapi biasa aja gitu. Enggak. Jadi kalau hijau biasa. Jadi nggak hijau banget gitu. Nah, terus Oh, kalau pas di scan tuh ketahuan ya tahu, hasil warnanya. hasil agak flat dia ini. Kan F-nya F8 juga biasanya. Iya. Kalau ini, Pak, ini kan T-Star kan dan Carjes. Lo tahu sendiri Carjes T-Star Vario Sonar 28 mili f 3,5 Pak. Full frame ya. Hasilnya bagus, mirip kayak digital dengan kayak lo pakai Sony A7 pakai lensa 35. 28 mili. 28. Iya. Oh, Dan itu Carjes. hasilnya. Kalau mau nyoba-nyoba, Gitu. ya ini sih untuk yang orang-orang pro juga kali ya. Kalau untuk mau nyobain dulu Nyobain mungkin dulu bisa mendingan ini sih nggak apa-apa. nyobain dulu. Kadang-kadang kan lu ngelihat harga ini, wih gila, kok hasil apa namanya pocket ini harga dari harga nggak worth it. Tapi kadang-kadang orang kalau udah ngedalemin ini pasti lebih suka warna itu. Kadang-kadang ya ini ya sama aja kayak kamera basic lah anggapannya kalau untuk digital. Nah terus medium formatnya nih. Tapi Pak lucunya Pak, sedikit cerita, kalau 200.000 ini kenapa orang banyak teman-teman banyak pakai ini juga karena gimana ya? Mereka tuh maunya hasilnya yang kelihatan lebih paling kelihatan tua Pak. Jadi gambarnya noise-nya parah. Terus jadi blurnya, tajamnya. Tajam nggak terlalu tajam. Jadi mereka tuh ada juga nyari yang begini. Gitu, tapi aneh sih orang-orang tuh ada yang suka Ya selera lah hobi. jatuhnya karena kan Karena akhirnya analog sih masih hobi. iya soalnya ya jatuhnya kalau misalkan gue mau apa yang kayak jadul-jadul ya nyobanya mendingan kayak gini-gini. Mm-mm. Nah kalau udah ngedalemin pasti senang juga sama yang ini. Sorry anak saya nangis. Nah, udah nggak nangis. Dan Nah. ini kalau yang itu Yang ini ya? itu adalah kamera zaman dulu ini tanah air, bisa nyelam ini kamera, bisa nyelam tapi nggak Tapi terlalu sekarang sekarang karetnya masih nah awet. hasilnya itu kita lihat sih bagus, tapi kadang kita ngasih tahu orang yang beli jangan main air, tapi paling nggak hujan-hujanan nggak serpian apa-apa aja, lah, hujan-hujanan. percikan doang, tapi hasilnya masih bagus tuh Pak, tuh karet Oh ini sebenarnya underwaternya. underwater betul, yang underwater Kalau zaman sekarang dulu kan nih. digital kan underwater harganya juga lama. Iya, Iya. ini underwater gitu. Tapi sih semua menurut saya tuh, menurut gua nih itu semua analog tuh gede, maksudnya gede bukan gede, terkenal terus gara-gara artis juga banyak yang pakai. Jadi Oh artis naik terkenal, gara-gara naik endorsean lah anggapannya. Bener. Kayak endorse orang megang ini tiba-tiba langsung Mm-mm. booming, harganya juga kadang-kadang Iya, kacau ya. contoh artis-artis luar kayak Korea, artis Hollywood itu banyak pegang konteks harganya jadi naik banget ini. Gara-gara artis Korea. Leica Mini Lux iya. Ya berarti artis Korea suruh kasih 200.000 aja ya. biar Bisa. harganya- Aku lagi nungguin. Kapan dia pegang 200.000 ya? Dan 200.000 jadi sejuta kan untuknya banyak. Gitu. Nah ini nih kamera gede. Nah nih kalau ini apa nih? Nah tuh bos saya lagi lewat tuh. Bos saya lagi mantau nih kerja beneran apa enggak. Jadi kalau ini bro, tadi teman-teman good friend ini adalah kamera medium format zaman dulu. Dan ini kalau zaman dulu tuh medium format terbagi banyak sih, ada 4 kalau saya tahu Kalau ya. sekarang kan GFX. Oh, GFX kan 100 gitu. pixel ya, 1 megapiksel gitu Nah. kan. Ada yang 50 megapiksel. Iya, kalau masalah megapiksel ini gimana? Wah, ini Lebih dari 100 kali ya? bisa Cetaknya bisa 100, Bro. Ini bisa 100 megapiksel. Berarti hitungannya. cetaknya juga cetak Betul, karena banner-banner gitu. kalau ini kayaknya yang ini jatuhnya 100 deh. Karena sorry ini tadi. Dia kalau yang zaman sekarang kan paling GFX segini lah, 4 kali segini nih GFX nih. 4 kali 6 kali 45. Iya. Kalau ini jatuhnya udah di atasnya video for paling gede ini 6 kali 7. Iya. Tapi kalau apa namanya? Misalkan nih saya demen digital, terus mau pocketnya dibikin digital ini. Bisa kan dibikin digital? Bisa, Bro. Tapi kebanyakan yang udah agak modern kayak konteks 645 itu digital backnya ada yang pakai S1. tinggal beli digital backnya Betul, aja, digital back yang aja tinggal digital, pasang. terus jadi tuh digital ya. Betul. Tapi kalau untuk hasilnya Hasilnya bagus. tetap enggak jadinya kayak pakai film juga atau Enggak dong, pakai tetap dia digital nah, ya? digital backnya itu dia sensor, Pak. Penggantinya. tetap sensor. Betul. Jadi tetap Sensor. digital Nah, lah. dan
setiap digital back itu punya resolusi beda-beda. Ada yang P25, 25 megapiksel, ada yang 50 megapiksel tuh si Hasselblad gitu kan. Oh, gitu. Jadi kalau untuk yang medium formatnya ini bisa dirubah jadi digital. Betul. Asal beli Digital back. harganya juga pasti Lumayan. lumayan Harganya. untuk digital. Karena Nah, ini kalau untuk harga ini berapa nih? kalau ini medium format. Nah, ini salah satu medium format paling banyak di Indonesia sebenarnya menurut saya ini. Karena Mamiya RB67 karena dulu ini harganya jauh murah dibandingkan Hasselblad. Hasselblad sekarang aja Hasselblad bisa 20 juta ke atas. Ya, ini masih di range 5 juta, 6 juta gitu. 5 sampai 10 juta udah tergantung bisa dapat medium medium format. format. Gitu. Tapi apa namanya? Filmnya di sini ready terus dong. Ready. Tadi gue lupa ngejelasin, medium format tuh ada 4 yang gue tahu. Ini 6x7 tuh format Ya, formatnya filmnya. kayak sekarang 3x4 ya? Iya. 4x3 ya? Terus Terus paling kecil. ada 6x4,5, 4,5 ini dua. Ada lagi 6x6 Hasselblad yang kayak Instagram tuh 6x6. Mm-mm. 1/1. Nah, satu lagi yang 6x9 tuh agak panjang dia. Dia kayak agak tapi Oh, berarti keseringan tergantung tuh orang mau motonya kemana, mana. mau ke banner, mau ke iklan betul. apa, tergantung ukurannya. Kalau zaman dulu tuh itu. Satu lagi gue lupa deh apa ya, 6x12 kayaknya ada deh. 8 juga. 6x8 apa berapa? Cuman jarang pak Jarang. dipakai. Ini yang umum sih. Tapi tuh kadang-kadang gue sih belum mencintai film, tapi gue seneng lensa-lensa film. Nah terus kalau teman-teman yang pakai digital, terus aduh belum cobain deh lensa manual. Di sini juga banyak nih pilihannya. Soalnya sekarang udah banyak adapter yang bisa pakai lensa jadul. Betul. Lensa ini juga bisa nih dipakai nih ke entah lu pakai Fujifilm atau pakai medium formatnya juga, tinggal beliin aja tuh adapternya. Jadi ya kalau mau nyobain belum mau terjun langsung nih ke sini, cobain aja dulu adapternya juga ada. Di sini juga sedia kok. Ya, atau lu mau coba-coba lensa bisa kan main-main di Bisa. sini. Lensa jadulnya Bisa. yang f-nya kadang-kadang 0,95. Iya, bisa. Nah, ini juga nih. Dia juga punya DSLR analog. SLR pak, nggak pakai D pak. Oh, digital ya. Iya, DSLR tuh bedanya SLR. SLR. SLR dan juga ini rangefinder nih. Rangefinder betul. Rangefinder ini juga mesti beli lensa juga nih kalau yang ini. Betul. Tapi ini oh iya, Leica mahal pasti nih harganya nih. Ini berapa nih, Pak? 16 pak. 16 belum sama lensa 16 juta. Tapi kalau dimasukin Voigtlander keren juga pasti hasilnya. Justru gue nungguin Voigtlander dari kamera Goats nih. Aduh. Buat ngetes. Emang Mau hasil dari kamera analog kita bisa lah. tes lah, Iya. hasil Beli dari gua, lihat dari lo. Iya. Oke deh, sip. Ntar coba di ACC bos apa enggak ya? Iya. Coba dulu aja, siapa Iya tahu di dong. ACC. Nah nih Karena Voigtlander itu banyak pemain analog main pakai lensa Voigtlander juga loh. Serius banyak banget. dan orang digital juga senang Voigtlander. Heeh. Iya, sekarang lagi booming sih yang ya digital tapi ke analog-analogan. Gitu. Betul. Nah juga nih Mas Judi mau ngasih tahu nih DSLR-nya. SLR pak. Aduh salah mulu. SLR, Iya. bukan DSLR. Ini sistem ngambil gambar yang masih bertahan sampai sekarang kan. SLR, single lens reflex. Sampai sekarang ini jenis dari Contax NX. Ini udah autofocus lensanya planar 1.4. Boleh deketin nggak? Boleh. Planar. Udah autofocus. Ya kan? Jadi memang Dia kayak bintang hampir juga. sama lah. Testar juga. Dan yang lebih klasik juga lebih banyak, yang lebih canggih setelah ini juga Tapi ada. ini bokehnya juga Cakep. enak juga. Cakep. Dia kan planar kan. Mm-mm. Kadang-kadang tuh apa lensa jadul tuh bokehnya 0,95, 1,1. Sedangkan kalau digital kan harganya juga f segitu kan harganya juga ya 20-an lebih. Itu menurut gua dulu itu kenapa ada 095 1,1 karena zaman itu ISO film kan ISO itu dari film. Kebanyakan zaman itu kan ISO cuma 200, 100 jadi butuhin F-nya yang gede, Pak. Oh, Yang makanya 095 F-nya dibikin. Iya, Soalnya buat kadang-kadang sinema orang gitu kan. tiba-tiba lagi pakai ISO 100 tiba-tiba mendung. Tak kira 095. Ngakalinnya pakai 95 99 atau karena nggak bisa 1,2. buka tutup karena kan ntar kalau dibuka kebakar semua ya filmnya. Mungkin gitu kali ya. Enggak, jadi kalau buka tutup kan bisa, Pak. Kan hordingnya Tapi masih kalau ketutup. misalkan lagi ke
lagi dipakai nih, tiba-tiba kita buka, kebakar nggak sih itu? Oh kebakar, jangan buka backnya. Kalau buka depan nggak apa-apa karena masih ada curtain pertama. Kan Oh iya, ada Pak. 2 curtain. Jadi kita juga ngakalin ISO-nya itu jangan dibuka terus ganti film lagi. Jangan, ngakalinnya pakai yang tadi f Iya. 0,95 itu tadi gitu teman-teman. Mahal Pak sekarang rasanya, gila. Iya, gue lihat yang 0,95 harganya sih nggak masuk akal sih. Ya kan Mas? Gitu deh. Itu harganya kacau-kacau udah kan Pak? Mau Udah, tunjukin Pak, mau tunjukin? Nggak ada Pak. Enggak, sebenarnya sih ada. Nggak Ada ada. dia berangkas khusus, saya tahu, saya Nggak lama ada, di sini. nggak ada. Ini berangkas Doraemon. Ada Angel, mau Pak, angel. 0,00001 juga ada. Nggak ada. Bokeh semua. Nah, terus nih kalau jenis-jenis filman nih ada nih. Kalau paling utamanya nih. Nah, roll yang bisa dibuka ada kan tuh Mas Cut? Yang biasa Oh ada, ngetes-ngetes? ada. Ah. Buka-buka. Ini Poltra Pak, ini salah satu film menurut gua terbaik dari terbaik dari Kodak. Tapi Poltra. dibilang terbaik itu jatuhnya bukannya selera ya? Bukan selera, tapi dia nggak tahu Kalau warnanya menurut paling- lu, ini lu senengnya ini warna ini Potra. Karena Nah, kalau mau teman-teman mau ngeliat hasil gambarnya Potra itu paling di hashtag kali ya. Iya. Kalau sekarang sih udah gampang sih di Instagram, kalau mau lihat hasil warna apa, hashtagin aja Potra atau Kodak atau si apa namanya? Ilford itu macem-macem. Wow, Ilford terbaik tuh Pak, BW-nya Tapi kalau ini warnanya ya, warna. nah sih mas biar dipegangin. Oh ini gulungan ini ya. Iya. Nah nih. Nah, ini aja nih yang udah buka nih. Nih Contohnya ini segini, yang kalau belum misalkan buka. teman-teman kalau beli pasti kemasannya gini. Masalahnya gini. Nah kalau untuk Tapi hasil dalamnya tuh begini nih. dalamnya Dia itu lembaran. gini lembaran. Film 120. Ya kan? Dan dia itu udah ditandain di sini. Tuh, ini ukuran 1. Jadi dia akan menyesuaikan dengan besaran Oh ini film udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh tapi ukurannya segini ya? Iya, itu medium format segini. Ini medium 60 format mili. segini nih. 60 mili. Oh jadi sebelum itu kertas masukin terus diputer ya? Puter, Baru iya. filmnya. Tapi ntar di kacanya itu kelihatan nggak tuh yang kecil-kecilnya? Itu udah tandanya. Oh besar. iya, Ada. betul. Itu counter shutter. Counter filmnya kelihatan. Kalau yang ini mas? Oh ini namanya ini Full frame ya? Full frame. Ini 35 24 dikali 24 mili kali 36. Nah, ini dia nih, ukurannya. Berarti ini isinya Film 36 foto. 135 Iya, atau film 35 mm tuh ya begini. Gitu. Full Kalau ini frame. film 120 tapi bukan 120 mili. Oh, iya. 60 mili. 60 mili. Sebenarnya setelah ini ada dulu teknologi lebih bagus, APS. Mungkin APS-C sekarang. Oh APS-H kali ya? Enggak, yang APS-H. kan Enggak. kalau APS-C Enggak, APS-C itu kan digital. Enggak, film itu dulu setelah 35 produsen kamera tuh nyiptain kamera yang kecil yang teknologi menurut gue lebih bagus Ini daripada film nih? Film. Ini kamera APS. APS. Dia emang lihat ukurannya 24 tapi susah 48. dong nyari filmnya dong sekarang. Susah, karena dulu pas ini keluar teknologinya baru mau digital mau keluar tuh. Jadi nggak laku nih gitu. Banyak di luar sih. Tapi Indonesia lebih menurut telat gue ini kayaknya. keren. Film kamera-kamera APS tuh keren. Kecil dan lucu gitu dan APS gue nggak tahu deh, gue belum baca juga. Kayaknya APS itu adalah APS-C sekarang, dia crop factor dari full frame. Makanya APS. Oke. Itu kan APS apa ya? APS-C gue nggak tahu ukurannya. Terus kalau untuk harga-harga range untuk filmnya itu APS-C Sekarang, berapa sih? apa? APS-C sorry, Full frame. full frame Sekarang dari 90.000, start 90.000. Terus kalau yang untuk 120 mulai dari medium formatnya 130-an. 130-an. Nah, teman-teman yang closing kali ya. Teman-teman yang penasaran nih sama film-film ini yang entah itu 120 gimana atau yang APS-C gimana, lu datang aja ke gedung STC di lantai 1 untuk main-main kamera-kamera filmnya. Banyak nih di sini. Pilihannya lu bisa lihat nih. Nih kalau suruh nyobain satu-satu sih sehari sih nggak cukup. Nah, teman-teman sekian dari si J. Mampir-mampir ke toko tetangga kita si JLS sekarang. Nah, mungkin waktunya udah nggak cukup. Mungkin ntar ada part kedua kali ya. Insya Allah. Ya. Masih Part- banyak Pak, kita harus bahas. Ini kayaknya partnya nggak sampai 2 deh. Hah? Kayaknya bisa 10 deh, 10 part. Soalnya mau nyobain semua.
Tapi ntar minta endorse film kali ya? Boleh. Ke bos gua bukan ke Oh, lu, ntar jangan. dibayar juga elunya. Oh, santai Pak. Santai ya. Kalau kita slogannya sa- adalah kalau ke customer coba aja dulu. Coba Iya, aja dulu. iya, Nah, coba itu aja. kadang-kadang yang nyoba-nyoba itu. Itu bahaya emang. Bahaya. Nah, sekian paling perkenalan untuk kamera-kamera yang penasaran sama kamera-kamera film bisa ke lantai 1 ke JLS atau Analogpedia. Instagramnya jangan lupa follow ya. Oke. Oke, dan gua Yedi. Dan gue Bayu. Zudi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa part 2-nya ada loh.